diabetes mellitus. Mungkin di Lipat ada 3 materi atau 3 topik yang akan saya sharing di sini. Bisa dibuka dulu untuk penyuluhan yang diabetes mellitus nih Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama yang saya sampaikan, di Lipat tertulis apa itu diabetes mellitus. Jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu yang kena diabetes mellitus atau mungkin keluarganya ada yang terkena diabetes mellitus nih. Diabetes mellitus sendiri adalah di mana tubuh tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik sebagai sumber energi atau insulin. Jadi insulin itu hormon yang diproduksi oleh pankreas. Insulin ini memasukkan glukosa ke sel tubuh supaya diproses menjadi energi. Pada pasien yang diabetes mellitus, di sini sel-sel tubuhnya tidak dapat memproses dengan baik insulin tersebut. Diabetes itu ada 3 tipe. Tipe pertama itu yang tidak bisa memproduksi insulin, biasanya karena kelainan genetika atau keturunan, sering terjadinya pada anak dan remaja. Lalu yang tipe kedua itu karena tubuh yang tidak dapat memproduksi cukup insulin, biasanya karena obesitas atau karena usia, karena pola makan. Dan ada yang tipe ketiga itu namanya gestasional, ini terjadi selama kehamilan yang disebabkan oleh hormon. Penyebab diabetes mellitus sendiri ada 3 secara garis besar, dari genetik, pola makan, kurang aktivitas, juga adanya obesitas. Gejalanya itu sering haus, lapar, sering buang air kecil, lalu berat badan turun drastis tanpa sebab, penurunan massa otot, mudah lelah, lemas, dan kalau punya luka itu sulit sembuhnya atau sulit keringnya. Komplikasi yang bisa terjadi kalau misalkan kena gula itu biasanya jantung, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, mata, dan luka sulit sembuh. Lalu untuk pemantauan gula sendiri di materi yang kedua, tingkat yang pemantauan gula darah. Untuk memantau gula darah itu hanya ada satu cara, dengan cek gula darah menggunakan aku cek atau yang biasa kita cek di sini juga. Pemantauan gula ini sangat penting untuk memantau seberapa kadar gula darah. Tujuannya untuk memastikan level aman dan mengidentifikasi perubahan yang memerlukan penyesuaian diet, obat maupun gaya hidup. Jadi kita cek gula darah itu bukan hanya untuk ngecek, tapi juga untuk memantau apakah obatnya sudah sesuai, dosisnya sudah tepat, terus pola makannya apakah sudah benar sehingga gulanya bisa stabil. Tujuan ini adalah untuk membantu kadar gula dan batas normal dan mengidentifikasi pola dan perubahan kadar gula darah. Cara memantaunya dengan aku cek. Frekuensinya sebenarnya dianjurkan untuk Ibu Yohana untuk saat puasa, bangun tidur, serta 2 jam setelah makan. Lebih baik punya catatan harian, jadi di data gula itu setelah bangun tidur berapa, setelah makan 2 jam berapa gulanya, supaya memudahkan dokter dan tim medis juga untuk mengidentifikasi kadar gula darahnya. Dan yang terakhir adalah gaya hidup sehat untuk pasien gula atau pasien diabetes mellitus. Di sini manajemen umumnya adalah, jadi pasien gula itu tidak dilarang untuk berolahraga ya, justru dianjurkan untuk berolahraga 30 menit aktivitas fisik setiap hari, bisa jalan santai, bersepeda, berenang, aerobik gitu. Jadi bukan berarti kalau kena gula nggak boleh olahraga, justru dianjurkan. Lalu pentingnya mengontrol pola tidur. Kalau misalkan kena gula itu lebih baik pola tidurnya konsisten. Bangun pagi jam berapa, lalu tidur mulai jam berapa, itu kalau bisa setiap hari konsisten dan tidak kurang dari 8 jam, supaya kadar gula dalam darahnya pun juga terkendali, dan menghindari minum kafein sebelum tidur atau minum kopi, dan menghindari kebiasaan buruk, terutama merokok, sangat meningkatkan risiko komplikasi diabetes, dan minum alkohol sangat tidak dianjurkan. Dan untuk manajemen minum obatnya, untuk pasien gula, bagian terpenting dari pengobatan ini adalah mengkonsumsi obatnya. Jadwal minum obat kalau bisa harus konsisten. Kalau perlu, kalau yang lupa bisa dialarm jam berapa tiap minum obatnya. Obat gula ada 2 macam, obat minum atau obat oral dan juga obat injeksi atau insulin. Semuanya tergantung dari kadar gula darahnya sudah seberapa ambangnya hingga memerlukan pengobatan yang minum atau yang injeksi. Biasanya ada efek samping dari obat-obat itu sedikit pusing, tensinya sering drop, ada yang jadi alergi atau kesemutan. Itu semua nanti bisa diobservasi. Kalau misalnya ada keluhan yang sudah berat, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Itu penyuluhan dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Betul, sudah jelas ya. Semoga sedikit membantu penyuluhan dari saya.
saya. Salam sehat terus untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Selamat siang.